adik-adik. Apa kabar? Tentu luar biasa, dahsyat. Yes. Pada sore hari ini kita akan mau ibadah online. Adik-adik yang ada di rumah, siap-siap. Yang belum mandi, cepat-cepat mandi. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Siapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan pulpennya untuk mencatat ayat-ayat Alkitab adik-adik. Dan sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh duduk tenang di hadapan HP masing-masing. Papa dan Mama boleh mendampingi adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik tidak boleh makan-makan sambil ibadah online, tidak boleh tidur-tiduran, dan tidak boleh jalan-jalan saat ibadah. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan mau berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sore ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapkan buku catatannya dan adik-adik boleh mencatat ayat firman Tuhan buat sore hari ini, bahan cerita di dalam Ester 6 sampai dengan ke-8. Ester pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Judul cerita pada sore hari ini, bangsa Yahudi diselamatkan. Sekali lagi Tante akan bacakan, bangsa Yahudi diselamatkan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengar cerita pada sore hari ini. Pada malam suatu raja makan di rumah Ester. Ia tidak dapat tidur. Ia memasang lampu dan memanggil pelayannya. Bawalah kepadaku buku catatan kerajaan. Dalam buku itu, seorang pejabat harus menulis hal-hal yang penting terjadi setiap hari. Waktu pelayannya membuka buku itu, adik-adik, raja membawa catatan mengenai Mordekai yang pernah menyelamatkan hidup raja. Suatu kali
Mordekai mendengar persekongkolan untuk melawan raja. 2 orang penjaga ingin membunuh raja. Mordekai segera memberitahukannya kepada raja melalui Ester. Raja terharu membacanya. Ia sangat berterima kasih kepada Mordekai. Waktu raja berpikir mendengar bunyi langkah orang di halaman, siapa yang berjalan di halaman istana? Raja bertanya. Pelayannya pergi melihat. Itu Haman. Dia ingin berbicara kepada tuanku. Pelayan melaporkan waktu ia kembali, hari masih pagi. Apa yang Haman inginkan dari raja sepagi itu? Ia terus teringat akan Mordekai yang tidak mau menyembahnya. Ia ingin meminta izin dari raja untuk menggantung Mordekai pada tiang gantungan yang sudah dibuatnya di halaman rumahnya. Ketika Haman ke kamar tidur raja, raja langsung bertanya kepada Haman, "Haman, apakah yang wajib dilakukan terhadap seseorang yang ingin aku hormati? Pasti saya yang raja maksudkan?" Pikir Haman. Dengan cepat ia menjawab, "Baiklah, kepadanya diberikan pakaian seperti yang dipakai raja." Ia didudukkan di atas kuda yang biasanya dipakai oleh raja. Kemudian salah seorang pejabat tinggi mengenakan pakaian itu pada orang yang ingin dihormati oleh raja. Biarkan dia menuntun kuda kerajaan yang dinaiki orang itu melewati jalan-jalan. Begitu yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kata raja, "Bagus, perbuatlah seperti yang kau katakan kepada Mordekai. Aku ingin menghormati dia karena ia pernah menyelamatkan hidupku." Haman sangat murka tapi tidak berani berkata apa-apa. Haman harus menghormati Mordekai. Haman yang ingin membunuh Mordekai sekarang harus menghormati dia. Ia mengambil pakaian kerajaan dan memberi perintah agar kuda raja disiapkan. Haman sendiri harus pergi ke rumah Mordekai, musuh yang ia rendahkan. Ia mengenakan pakaian kerajaan kepada Mordekai dan menolong dia untuk naik kuda raja. Kemudian ia menuntun kuda yang dinaiki oleh Mordekai mengelilingi jalan raya kota sambil berseru, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Bukan main herannya orang-orang yang tinggal di kota Susan waktu mereka melihat Haman menghormati Mordekai. Bukankah Mordekai musuh Haman? Mengapa ia sekarang menghormatinya? Mereka semua bersorak-sorak dan tertawa karena mereka senang kepada Mordekai, terutama orang Yahudi di kota Susan. Jika Tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan, karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ.
Tidak, tidak, jangan. Tidak, jangan, kumohon, jangan. Tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Tadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-17. Mazmur pasal 37 ayat 17 mengatakan, lengan orang fasik dipatahkan tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Sekali lagi Tante akan bacakan, lengan orang fasik dipatahkan tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, betapa besar kasih dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau Tuhan yang adil dan benar. Engkau selalu ada di pihak kami Tuhan. Walaupun orang-orang jahat di sekeliling kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Mari Engkau yang memberikan kami kemampuan sebagai anak-anak sekolah minggu. Engkau yang akan memberikan kami kemampuan dalam menghadapi setiap pelajaran yang ada di sekolah. Mari Engkau akan memberkati orang tua kami Tuhan. Engkau yang akan menolong kehidupan orang tua kami dalam pekerjaannya. Engkau yang akan memberkati bangsa kami, memberkati kota kami ini, sehingga virus corona tidak ada lagi di muka bumi ini, dan kami akan beraktivitas kembali, dan kami akan bersekolah, dan kami boleh menerima pelajaran-pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa, pakailah guru-guru sekolah minggu kami, biar urapan baru, minyak baru terus Kau berikan bagi guru-guru sekolah minggu kami. Kesehatan, kekuatan Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu buat sore hari ini. Dan kami akan tutup ibadah sekolah minggu online kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Shalom.